سبينا أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويجعل من بركته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته وخصوصيته وكرامته في الدين والدنيا والآخرة على هذا النيات وكل نيات الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan rasa syukur kembali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, malam hari ini, kita semuaan yang hadir di sini alhamdulillah masih diberikan Allah kesehatan, masih diberikan kita kekuatan. Bersyukur alhamdulillah kita kawal beristiqamah dalam kegiatan kita pada hari ini. Walaupun operator kita ada sedikit kendala masalah, ya siapa tahu itu kan ada baiknya, karena ya Allah lebih baiknya rekah kan ada bapaknya. Biasa aja kita mulai dah ya Pak. Kamera sajin kan soal kamera. Jadi apa nih, Peningkatan beristiqamah itu baik. Istiqamah itu manfaatnya adalah apapun yang kita gawi itu, yang rutin kita gawi, yang kada apa nih, terus menerus kita gawi, ya istiqamah ngarannya tuh. Orang yang beristiqamah itu manfaatnya apabila ia garing, ia sakit, maka orang itu akan ditulis pahala sehat. Biasa ia melakukan ini, mengerjakan ini waktu sehatnya, sekalinya pas garing, kada kawa lagi baca yasin, kada kawa lagi membaca waqiah. Mau sehat biasanya dibacanya pas garing. Nah, ketika sakit itulah maka tetap diberikan pahala itu orang yang istiqamah tadi. Kita sudah membahas mengenai masalah rukun-rukun sholat yang 13 macam itulah. Ya, minggu yang dahulunya kita tuh membicarakan mengenai salam. Ingatkan, kita mengucapkan salam itu kada boleh kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tertinggal alif lamnya. Jadi harus ada Assalamualaikum warahmatullah. Jangan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dibacanya salam itu kada boleh baca salam itu. Jadi itu kada sah tuh sembahyangnya. Jadi masalah itu aja kita lah, ringan aja itu masalahnya. Kalau ada imam semacam itu, ada imam nih, ketika ia mengucapkan salam itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, si makmum wajib berniat mufarakah, wajib berniat berpisah dari imam. Karena kalau pada berpisah maka hukumnya kada sah sembahyang kita, karena imamnya salah. Imam itu kada boleh ketahuan makmum pada salah, itu ketahuan makmum pada batal.
Siapa yang mengetahui imamnya batal, maka yang mengetahui pun batal juga. Gitu. Jadi kalau misalkan jadi imam nih, pas jadi imam sembahyang, selama kita kada meyakini imam itu batal, sembahyang kita tetap sah. Misalkan si imamnya kan berwudu nih, biar sembahyang ke musola kada berwudu, sembahyangnya sembahyang kita umpat di belakang. Sampai salam, hanya si imam ingat pada ingat ada berwudu tadi. Tapi imamnya kada berpada, dia boleh kita ke rumah kayak itu nah. Amun berpada kan kau tidak sopan atau apa kayak itu nah. Maka hukumnya si makmum yang kada mengetahui sembahyangnya sah. Sedangkan si imam dia bayar di rumah. Jangan berpada dilanggar pulang. Riuh kawan sembahyang bahasaannya. Sekarang 4.000-nya lagi ya. Nah jadi itu malah jadi sunat-sunat apa ngarannya itu yang salam pertama hukumnya adalah wajib, salam yang kedua adalah sunnah. Kalimatnya harus assalamualaikum, mengatakan ada a-nya, jangan sa. Nah itu jaga baik-baik. Nah kemudian hari ini kita membahas masalah sunnah aba'ad. Sunnah aba'ad ini sunnah yang mendekati kepada wajib yang kada kawa kada tuh. Jadi amun kawa jangan ditinggalkan, tapi ingat bentuknya tetap sunnah. Yang mana sunnah aba'ad? Satu, membaca kunut pada rakaat kedua sembahyang subuh dan i'tidal pada rakaat akhir sembahyang witir. Ada Allah berwitir aja tuh di nisfu akhir. Hidup 16 tuh. Hidup ke 16 hanya disunahkan berkunut. Jangan hidup 15 Ramadannya berkunut, jangan, itu belum lagi. Sampai akan dulu ke 15 Ramadan, malam esoknya kan malam 16. Nah di situ mulai berkunut tuh. Nah kunut di situ hukumnya sunat aba'ad. Artinya sunnah itu sunnah yang sangat ditekan-tekan benar. Ingatakan hukumnya kunut apa tadi? Sunnah aba'ad. Ingatakan hukumnya sunnah aba'ad. Bakunut sunnah aba'ad. Ingatakan itu baik-baik. Artinya pula sunnah aba'ad ini kalau toh ia meninggalkan sengaja atau kada sengaja sembahyang tetap sah. Ada orang sembahyang kada berkunut, sah sembahyangnya. Ada sembahyang witir nang di akhir apa di 16 Ramadan kada berkunut, sah witirnya. Ingatakan sah aja. Tapi kada dapat pahala sunnah abad itu ruginya pulang. Saking kulirnya berkunut kada hakun. Nah jadi kunut dibaca dulu tuh. Oh Yohan itu bisa ada ingat. Nah itu apabila terjadi dalam sunnah aba'ad ini, bola apabila kada ingat tak tinggal nih bakonot, maka kada boleh lagi membuliki ke atas. Bila sudah dahi kita sampak ke tempat sujud, bila sudah kita tuh kada ingat bakonot nih, tajun sudah, dahi kita sudah bertempel ke bagian apa ngarannya tuh sejadah kita, lalu ingat belum berkunut, maka kada boleh lagi naik ke atas untuk membaca doa kunut. Tarusakan aja di akhirnya karena bisa menambahi dengan sujud sahwi ataupun dia kada hendak juga karena kada bisa, sah aja hukumnya. Sama itu kalau seandainya si imam kada ingat berkunut, kita kada perlu menegur. Dikatakan aja kada boleh juga kita membaca doa kunut surangan. Si imam kan kada ingat nih, kada ingat berkunut, turun imamnya sudah sujud, kita kada perlu subhanallah, kada perlu baik Fatihah. Melarang kalau bawa kunutan subuh. Nah, empati imam. Iya, wajib tuh mempati imam, kada boleh kita bayar imam kada berkunut, lo berdiri surangan besok apa? Pak ingatnya lah.
paharatnya, pemenyaknya, kisahnya, pahala. Padahal itu batal kena itu. Tidak boleh. Artinya sunnah abad itu bila si imam kada ingat, ada perlu ditagur, yang penting ditarusakan aja. Karena bila si imamnya itu sujud sahwi, wajib pulang mengobati itu si makmum nih. Kada boleh kada mengobati. Kecuali si imam boleh ke atas. Nah, itu kada boleh lagi kita mengobati, wajib niat mufarakah. Kita yang tidak sama-sama bayar tidak lawan si imam. Sekalinya imamnya kada ingat bangunot lalu sujud, imam makmum bertaan merasa imamnya sujud juga bertaan. Lalu imam kada ingat bangunot naik imam ke atas. Nah si makmum kada boleh lagi umpati ke atas. Ia berniat mufarakah karena hakikatnya si imam itu batal sembahyangnya. Batal. Kenapa jadi batal? Karena ia mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Sujud itu kan rukun, wajib itu sudah sempurna. Ini rukun itu ditinggalkannya untuk mengerjakan yang sunnah, batal itu. Nah kedua, sunnah abad adalah berdiri bagi kunut tersebut. Nyatailah, jadi sunat abad ya kunutnya berdiri juga. Walaupun imamnya berduduk misalkan, nah imamnya nih sembahyang kada kawa berdiri, sidin boleh kaba imaman boleh, sidin kawa jadi imam tuh. Tapi sidin kada kawa berdiri orangnya. Berduduk saja kada boleh, kita berduduk juga. Kita aja empat imam aja, imam berduduk jadi imamnya kada mampu kan boleh. Kecuali sunnah, kalau semua sunnah kan boleh aja nambah duduk. Yang ketiga, membaca tasyahud awal dan duduknya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Di tasyahud awal doanya di situ hukumnya sunnah abad. Kalau ditinggalkan tadi ya sembahyangnya tetap sah. Kayak kunut juga itu. Bayat tasahud awal misalkan sekalinya si imam kada ingat. Nah, imam naik ke atas. Seharusnya kan tasahud awal di situ. Kita kada perlu menagur imam at-tahiyatul nyari membaca misalkan sekira imam itu turun. Karena imam itu bolehnya turun batal kenainya soalnya kan ke atas. Sudah berdiri. Bila berdiri kan itu sudah masuk rukun. Nah, sedangkan tadi kan sunnah. Jangan lagi disuruh berturun imam. Naik si imamnya ke atas. Nah maka si makmum kada usah pikir panjang, udah naik juga ke atas. Empati juga imam kada bakunut, empat kada bakunut. Imam kada bertasahud awal, empat kada bertasahud awal. Iya. Ini kan lagi disuruh jadi imam itu lah. Jadi imam dia kan. Iya. Nah itu apa namanya, perlu kita belajar itu supaya kita karena jangan merasa itu wajib. Nah itu karena kita kalau meyakini kunut itu wajib ngalih kena tuh. Artinya tuh termasuk syarat sembahyang adalah dapat membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Kalau yang sunnah abad dipadahkannya wajib, kurang syarat, berarti ada kalau membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi sunnah abad ini sunnah yang ditekankan. Kemudian apalagi bersalawat atas Nabi pada tasahud awal dan keluarganya Nabi pada tasahud akhir. Tasahud akhir itu kan ada tuh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah itu yang sunnah-sunnah abad juga tuh. Kalau di tasahud awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di situ sunnah abad di tasawuf awal itu. Artinya sunnah yang ditekankan. Jangan bersengaja meninggalkan, nanti jangan rugi kita. Nang boleh tadi kada ingat benar aja. Kada ingat tuh aku kurang lebih aja. Jangan kita menyengaja meninggalkan itu. Kecuali kita berada di tempat-tempat lain lah. Nah, kalau di Martapura sana itu kan terkumpulan buhan-buhan apa tuh yang lain daripada kita.
Jadi orang bakunut sidin berdiri aja, banyak tuh yang keturunan Arab tuh sembahyang tuh. Jadi kalau dia aja bakunut, orang bakunut sidin kada, tapi sidin mah jemaah aja di situ kada apa-apa aja. Kemudian apabila sunat abad ini ditinggal dapat ditapal presiden ditapal, terusnya diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali, jangan sekali hanya. Ya, itu karena itu ada tuh masalah sujud sahwi itu. Sujud sahwi di dalam sembahyang itu. Lafaz kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Ya. Jadi yang kadada Nabi wa qini birahmatika. Birahmatika itu sebetulnya kadada itu. Jadi waqini syarrama qadait. Biasanya dibacanya waqini birahmatika. Nah, yang rahmatikanya itu yang sebujurnya ada tuh. Nah, mana itu ambilannya tuh. Jadi waqini syarrama qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu di sinilah biasanya kan lagi wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sujud yang dilakukan setelah selesai tasyahud akhir dan sebelum salam, hukumnya sunnah. Ketinggal kan tadi qunut nih, ketinggal. Nah, maka diganti dengan sujud sahwi. Baca dulu tasyahudnya, tasyahud akhir kita. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha, sampai habis Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai habis. Hendak salam, sebelum salam itu hanya sujud Allahu Akbar. Ya, bacaannya apa? Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Mau ada ingat mau ya? Kalau tahu bacaannya itu. Ya, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu sunnah abad. Sebab-sebabnya nih sujud sahwi itu sebabnya. 1, ketinggalan sunnah abad tadi. Nah, ketinggalan kada bakono, kada batas sahud awal. 2 buting nang itu kada tagawi atau sabuting aja tagawi itu. Nah, maka hukumnya sunnah iya sujud sahwi. Nah, kedua, terlupa mengerja sesuatu yang batal dengan sengaja. Mengerja sesuatu yang batal dengan sengaja. Yang ketiga, ragu-ragu ketinggalan sunnah abad. Ragu-ragu ketinggalan sunnah abad. Itu sunnah juga tuh sujud sahwi. Ragu-ragu tadi bakunut ke kada kan? Sadang jauh kada ingat itulah. Kita tuh 2 aja ingat atau kada ingat. Soalnya kan itu panjang tuh bacanya. Yang keempat, memindahkan rukun kauli yang tiada membatal. Yang kelima, ragu-ragu mengerja sesuatu dan ditanggungkan lebih. Bilangan rakaatnya kan lebih, apa ngarannya tuh? Sembahyang ini kan ragu-ragu. Ini tadi 2 rakaat kah? Sudah 3 rakaat kah? Ya kan itu yang zuhur tuh. Maka biasanya kita mau ambil yang sedikit. Ya, yang sedikit kita ambil berarti 2 atau 3, maka jawabannya adalah 2. Itu
Tiga kan ada boleh tiga. Kita ambil yang sedikit, gimana kita nanti diragu akannya itu. Ini sembahyang ini tadi berapa rakaat sudah? 3 kah? 2 kah? Maka jawabannya 2. Berarti kita menambah serakaat lagi. Nah di akhir kaina itu sujud sahwi. Karena apa? Karena ragu-ragu gara-gara itu tadi. Nah, jadi 2 atau 3? Jawabannya 2. Nah di akhirnya sujud sahwi karena kada ingat itu 2 atau 3, maka jawabannya adalah 2. Kalau di warung 3 ya, kalau makan ontok ini 2 kan jadi 3 kah? Nah itu ambil banyak, itu kada boleh ambil sedikit itu. 2 ke 3 aja ya, 3 itu baru. Bacaan sujud sahwi sama saja dengan bacaan sujud biasa. Nah, boleh tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bolehnya. Jadi subhana rabbiyal a'la. Nah, ini pasti nyaman sudah ya kalau ya. Malahan itu yang pertama sujud manuakan lah. Sedangkan yang kedua subhana man la yanamu wa la yasu. Ya sudah subhana rabbiyal a'la aja itu. Sunnah itu mah menggawe itu, dan amunnya kada digawi itu ya kada merusak keabsahan solatnya tetap sah. Tapi 2 kali sujud lagi itu. 2 kali sujud. Nah, 2 kali. Jadi kan kita tasahud akhir nih, baca dulu tasahudnya. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, sujud. Baca subhana rabbil a'la bihamdihi subhana rabbil a'la subhana. Duduk antara dua sujud Allahu akbar. Rabbi firli warhamni subhana rabbana warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Pulang ya kalau betul ajar duduk tasahud akhir pulang berpuling. Langsung salam, kada membaca tasahud lagi. Tasawufnya sudah dibaca, jadi kadang membaca lagi tasawufnya yang terakhir itu 2 kali sujudnya lah. Jangan sekali, yang sekali itu sujud syukur. Ya kalau sujud syukur lawan sujud tilawah itu yang sekali-sekali. Kalau sujud sahwi itu 2 kali. Kemudian sunnah hayat ya bisa. 1, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, hendak rukuk, i'tidal berdiri sesudah bangkit dari tasahud awal. Nah jadi sunnah kita tuh mengangkat tangan itu waktu kita bertakbir. Sekali yang pertama nih kita berniat sunnah, artinya mau kada mengangkat tangan kada apa-apa, tapi sunnah kita mengangkat tangan. Nah di tasahud awal ketika kita berdiri itu sunnah lagi kita mengangkat tangan, jangan angkat terus. Ya kan ada jin orang boleh berdiri mengangkat tangan, boleh berdiri mengangkat tangan. Kadangnya kayak ini sembahyang. Ketika kita bertakbir yang pertama berniat kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Kelas satiting sebujuran telinga, jangan dijabayakan ke telinganya, bujuran telinga aja. Diam. Lalu kita rukuk. Kemudian i'tidal. Nah i'tidal ini mengangkat tangan pula. Sami Allahu liman hamidah. Angkat lagi tangannya Allah. Nah ketika sudah sampai tasahud awal sembahyang maghrib nih, nah lalu kita membaca tasahud awal. Imba tasahud awal kan berdiri Allahu Akbar, itu sunnah kita mengangkat tangan pulang. Nah di sembahyang isya misalkan kenan nih, bila sudah oleh 2 rakaat imba tasahud naik ke atas, angkat lagi takbir Allahu Akbar. Tenang kaliru rajin tiap naik berangkat terus. Itu ada juga kada mengangkat terus itu kada tahu itu.
Nah, jadi disunahkan kita mengangkat tangan, nah itu tadi. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara pusat dan dada, ya di parut ma'andaknya tuh. Bakiyam tuh di sini ma'andaknya. Ada di sini kada junang di sini. Ini kan ada nasi ngerjin sama yang kalau yang bukan yang anu tuh. Mangkana apa tuh tangan. Jadi di tengah-tengah, yaitu di bagian parut itu. Nah itu sunnah apa ngarannya? Sunnah hay'ah, sunnah gerakan. Tangan di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, kan dipingkuti itu semalam itu. Ya sudah ya, sampai situlah. Sudah sampai isya, cukup hingga sini. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakah kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.